Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seringkali yang namanya manusia merasa bahwa apa yang dimilikinya itu adalah miliknya. Padahal demi Allah, tidaklah seperti itu. Apakah itu harta, bahkan nyawanya. Semua ini adalah titipan yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kapanpun Allah ingin mengambilnya, Allah memiliki hak untuk itu. Raden Ubu terpukul batinnya, jiwanya, termenung menyesali berhari-hari di kuburan istrinya, bahkan dia menangis. Dia tidak sadar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis muttafaqun alaih, barang siapa yang menangisi kematian seseorang, lalu tangisannya itu sangat-sangat berlebihan terhadapnya, demi Allah di yaumil mahsyar nanti dia akan menderita sebab tangisan yang berlebihan itu. Hadirin yang dimuliakan Allah, mari kita saksikan cerita anak manusia ini. Belum Raden Mas, itu baru dimulai. Sudah. Kamu dari mana? Dari kuburan, Bu. Tabahkan hatimu ya, Lo. Iya, Bi. Saya sangat mencintainya. Bung, yang sudah mati ya sudahlah. Tidak usah kamu pikirkan lagi. Benar, Mas. Ntar jadi ngerusak badan Mas sendiri. Iya. Maaf semuanya. Saya pamit ke kamar dulu. Masih temani Umum ke kamarnya. Sudah. Saan dia? Nakut-nakutin orang wae. Bandung sia euy.
bagaimana keadaannya, Pak? Tidak apa-apa. Biarkan dia istirahat di sini. Mana Om dan Tantemu? Sampai sekarang belum datang. Mungkin dalam perjalanan kali, Pak. Maria, tunggu Maria. Maria, jangan ganggu dulu. Apa yang terjadi pada Ubung, Om? Dia baru saja melewati masa kritis. Marilah kita berdoa supaya dia diberi kekuatan oleh Allah dan segera sembuh. Suamimu sudah tahu, Ning? Sudah. Apa katanya? Kang Rukma bilang dia akan menyelidiki di kuburan Teh Imas. Si Ubung ini benar-benar goblok. Kurang kerjaan. Ngapain malam-malam ke kuburan? Dia sangat mencintai Teh Imas, Mang. Omong kosong. Orang sudah meninggal kok dicintai. Asih, apa si Ubung nggak pernah menaruh perhatian pada kamu? Enggak, Pak. Ya, sudah. Jangan berisik, bikin ribut. Mariama, ikut saya sebentar keluar. Ada yang akan saya bicarakan. Dan Uti, temenin Om dan Tantemu di sini. Aku mau bicara dengan Tante. Iya, Pak. Lapor Komandan, setelah saya menyelidiki satu persatu kuburan, saya menemukan percikan darah di atas kuburan Raden Imas Sulfatun. Laporan selesai. Ayo, kita lihat. Sasmita.
Lihat, Gri. Lihat. Nyi Imas, Akang. Iya, Nyi Imas. Kayaknya Nyi Imas tidak rela meninggalkan dunia ini, Gri. Sepertinya ada yang diberatkan. Kamu kan tahu, Raden Ubung kan sangat mencintai Nyi Imas. Elah, masih Akang. Tapi kan orang geus mati mah arwahnya nggak bakal balik ke dunia lagi. Begitu menurut Gusti Allah. Akang. Iya, tapi yang kamu lihat tadi itu bukan rohnya Nyi Imas. Sebangsa setan. Setan. Sejak si Ubung ditinggal Imas, sifatnya jadi berubah. Dia tampak pendiam dan sering datang ke kuburan Imas. Ibu jadi khawatir dengan sikap si Ubung. Bukan hanya ibu, tapi saya dan Uning juga memikirkannya. Sekarang Kang Ubung di mana? Di kamarnya. Asih, coba kamu temani Ubung. Sekalian kamu buatkan teh untuk dia ya. Tapi kan, Mah. Sudah, jangan pakai tapi-tapi. Sana temui. Maaf mengganggu. Akang belum tidur. Saya belum ngantuk. Kok 2? Yang satu buat saya. Buat kamu? Iya, karena Akang belum tidur. Jadi saya mau menemani Akang sambil minum teh. Boleh kan? Saya tidak mau ditemani. Saya ingin sendiri. Dan tolong, jangan ganggu saya. Karena si Asih! 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 Kamu kenapa, Asih? Asih! Bangun, Asih! Asih! Mi! Mami! Asih pingsan, Mi! Ubung, kenapa dia? Saya nggak tahu apa-apa, Mi. Mungkin dia ngeliat sesuatu di kamar. Kecapean kali, Bu. Ah, tidak apa-apa. Asih cuma pingsan karena kaget saja. Oleskan saja minyak lonyo atau balsam. Ning, tolong ambil balsam di kotak obat. Iya, Mi. Mas. Topil. Neng Uning. Ada apa sih, Mang Diman?
Nggak ada apa-apa, Neng. Nggak ada apa-apa kok, kayak orang ketakutan gitu. Nggak baik, tau nggak? Iya, Neng. Sekarang ada balsem nggak di kotak obat? Oh, ada. Saya punya, Neng. Sebentar, Neng, ya. Tolong ya, Mang. Makasih, Mang. Ya. Saya nggak habis pikir, Om. Apa mungkin roh Imas gentayangan di rumah ini? Mungkin saja. Semuanya masih misteri. Ubung sering datang ke kuburannya Imas. Sedangkan Asih pingsan melihat rohnya Imas. Om jadi bingung. Permisi, Raden Juragan. Gak usah bingung-bingung, Raden Juragan. Ada apa ini? Ngapain kamu kemari? Maaf, Raden Juragan. Saya datang kemari cuman ingin menjelaskan tentang kemisterian di rumah ini, Raden Juragan. Maksud kamu apa, Diman? Begini, Raden Juragan. Saya selalu ketemu dengan rohnya Nyi Imas. Rohnya Imas selalu gentayangan. Terus Nyi Imas itu muncul menggunakan pakaian pengantin, Raden Mas Juragan. Pakaian pengantin? Betul, Raden Mas Juragan. Sepertinya Nyi Imas itu pengen bertemu dengan Raden Juragan Ubung. Ngaco kamu. Nggak mungkin, Diman. Mana mungkin orang yang sudah mati bisa berbicara dengan orang yang masih hidup? Maaf, Raden Juragan. Bisa saja terjadi kalau itu kehendak Allah. Ya, memang kalau sudah kehendak Allah, semuanya bisa terjadi. Tapi, seperti yang kamu katakan tadi, roh Imas datang dengan menggunakan pakaian pengantin. Nggih, Raden Mas Juragan, bener. Memangnya kenapa, Pak? Begini, Om. Kalau ditinjau saat Ubung ditikam di kuburan, sepertinya ada hubungan dengan mantan pacar Imas, Om. Iya, belum saatnya. Bukankah malam ini kamu sudah sah menjadi istriku? Tidak. Sekarang belum saatnya saya menyerahkan semuanya. Mau kemana kamu? Mas! Mas! Mau pergi kemana kamu malam-malam seperti ini? Kalau kamu marah, kamu bilang sama saya. Imas! 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 Tunggu, Imas. Mau kemana? Mau kemana? Tidak! Tidak! Saya tidak akan membiarkan kamu pergi sampai kamu jawab pertanyaan saya. Kemana pun saya pergi, bukan hak kamu untuk melarang saya. Tapi sekarang kamu istri saya. Imas! Buka Imas! 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 Perempuan sialan! Sing sabar, Den. Tenang. Mbok sing sabar. Kalau ngadepin perempuan kayak Neng Imas itu, Den kudu tenang, kudu sabar. Kalau ada masalah, harus dengan kepala dingin, Den. Jangan emosi. Ya, Den? Ya, Den.
apa, Mas? Tidak. Aku tidak bisa menyentuhmu lagi. Karena kamu sudah milik Ubung. Mas, Ubung bisa saja memiliki aku, tapi aku sama sekali tidak mencintainya, Mas. Tapi kau harus mencintainya. Tidak mungkin, Mas. Tidak mungkin. Ayo bawa aku pergi dari sini sekarang juga. Tidak. Tidak mungkin. Aku tidak berani. Dasar kamu lagi pengecut. Pengecut kamu. Kok mobilnya di sini? Ini Masnya kemana ya? Nyi Mas. Nyi. 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 Nyi Mas. Masya Allah. Nyi Mas. Sakri! 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 Cepetan, Kri! Ih, ayah naon atuh Kang. Kamu tuh apa balik? Lihat tuh. Nyi Mas lihat. Masya Allah. Alah, Kang. Ayah naon jeung Nyi Mas Kang. Aduh, aku nggak tahu, Kri. Pas aku buka pintu, Nyi Mas mulutnya udah berbusa. Aduh, terus bagaimana ya? Kamu panggil Raden Juragan aja. Cepetan, Pun. Masya Allah. Sejak dulu saya sudah yakin bahwa Nyi Imas dan Ubung tidak mungkin bersatu. Tapi sayangnya kalian terus memaksa Ubung. Tapi Pak, bukannya dari dulu hubungan mereka sudah dekat? Dekat bukan berarti cinta. Bisa saja mereka bersahabat. Ya kan? Juragan, tinggal tulungan, Juragan. Kenapa teriak-teriak? Nyi Imas kelebet mobil di buka Juragan. Kumaha ya mata Juragan? Kenapa Nyi Imas? Tinggal tulungan, Juragan. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya Allah. Kamu nggak tugas hari ini? Kebetulan saya tugas malam, Kang. Sudahlah. Jangan terus-terus seperti ini. Nggak usah mikirin orang yang sudah nggak ada. Akang belum sehat. Sekarang saya minta Kang Ubung harus jujur sama saya. Akang pasti tahu kan siapa yang menusuk Akang, iya kan? Akang tidak tahu.
Belum sempat lihat wajahnya, dia sudah lari. Dia sangat cepat. Ya, kebetulan pada saat itu malam sangat gelap. Tapi memang terjadi beberapa keanehan setelah pernikahan. Seperti yang Akang bilang sama kamu. Makhluk-makhluk di kuburan itu bangun semuanya. Ya, tapi Kang, pagi harinya saya melihat nggak ada kuburan yang rusak. Malah nggak ada kuburan yang terbongkar satupun, Kang. Itu kan aneh. Seperti Asi bilang sama saya setelah dia pingsan, dia melihat jasad Imas masih utuh dengan busana pengantinnya. Iya. Daman dan Sakri juga pernah cerita bahwa mereka pernah melihatnya. Tapi menurut saya, itu cuma ilusi, Kang. Namun begitu, Mami tetap akan mengadakan tahlilan. Bagaimana pendapat Akang? Belum turun dari kamarnya. Sebentar aku tengok ke belakang. Diman? Juragan Nyonya. Ada apa Juragan Nyonya? Si Ubung belum turun juga. Coba kamu panggil dia. Maaf Juragan Nyonya, tapi kelihatannya Raden Mas Juragan Upung tidak ada di kamarnya. Kemana perginya? Saya kurang tahu kemana perginya Raden Mas Juragan Upung. Ya sudah, kamu teruskan kerjaan kamu, ya? Nggih. Hei, di sini terbaring jasad Raden Sapari. Meninggal pada usia 54 tahun. Dan ini saya. Dengan sengaja mempercepat kematian bapaknya. Karena hanya ingin mendapatkan harta warisan. Lihat ini. Kain kafan ini tercabik-cabik. Akibat cemeti malaikat kubur. Imas. Ini jasad Raden Imas Ulfatun. Saya yang pada malam hari sehabis menikah nekat keluar rumah meninggalkan suaminya. Ternyata saya telah berbuat serong dengan seorang laki-laki muda bernama Sasmita. Mengkhianati suami yang sangat mencintainya. Dan ketika saya pulang setelah berbuat serong, saya bunuh diri.
Apa ini? Imas. Imas kenapa? Dia tidak ubahnya seperti seorang pelacur. Pelacur? Iya. Dia pelacur. Kang Obung! Hentikan tahlilan ini! Saya tidak tinggal! Kamu dari mana? Dengar, kalian semua harus tahu. Ternyata istri saya tidak setia. Dia telah berbuat serong. Dia tidak pantas mendapatkan doa dan tahlil. Biar dia masuk neraka. Sekarang, saya minta sama kalian semua, bubar! Bubar! Kamu tahu bayi seperti seorang pelacur, perempuan laknat. Subhanallah, Maha Suci Allah. Atas izin Allah, seorang manusia diizinkan untuk bisa melihat, bermimpi, atau membayangkan tentang bagaimana atau apa yang terjadi di alam barzakh. Apakah itu sebuah penderitaan ataukah itu sebuah kebahagiaan? Demi Allah, Allah tidak pernah menzalimi siapapun. Ketika ada satu kalimat di dalam Al-Quran, Allah akan mengampuni siapa yang Allah suka dan Allah akan mengazab siapa yang Allah suka. Ini bermakna bukan suka-suka. Wa yaghfiru liman yasha' wa yu'adzibu man yasha'. Siapa yang Allah suka bukan berarti Allah suka-suka, tidak, demi Allah. Ketika mizan ditegakkan, ketika semua amal diperhitungkan, di mana Allah berfirman di dalam surat Anbiya, Bismillahirrahmanirrahim. Wa nadha'ul mawazin al-qista liyawmil qiyamati fala tuzlamu nafsun syai'a wa in kana mithqala habatin min khardalin atayna biha wa kafa bina hasibin. Kami akan memasang timbangan yang tepat pada hari kiamat. Maka tiadalah dirugikan seseorang barang sedikit pun. Tidak akan dirugikan seseorang barang sedikit pun. Subhanallah. Dan jika amalan itu
Hatta hanya seberat biji sawi pun pasti kami mendatangkan pahalanya jika itu kebaikan. Dan cukuplah kami sebagai membuat perhitungan. Wahai engkau yang dimuliakan Allah, kembali kepada Allah adalah jalan yang terbaik. Mengembalikan segala urusan kepada Allah adalah jalan keluar. Al-Fakir At-Ta'if ilallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.